Tidak semua orang dilahirkan untuk jadi pahlawan. Tidak semua lahir dengan sendok emas di mulutnya. Ada yang hidupnya ditakdirkan untuk berpikir, untuk mengatakan hal yang tidak ingin didengar siapapun, untuk menyalakan api yang kecil, sunyi, tapi cukup terang untuk mengganggu kegelapan. Hannah Arendt tidak tumbuh dari kemewahan atau pemberontakan. Ia lahir tahun 1906 di Linden, dekat Hanover, Jerman, dari keluarga Yahudi sekuler yang percaya bahwa ilmu pengetahuan lebih penting dari ritual. Ayahnya, Paul, seorang insinyur, meninggal ketika Hannah masih kecil. Ibunya, Martha, wanita keras kepala, tangguh, dan tak pernah mengeluh, membesarkan Hannah dengan satu prinsip. Jangan pernah menyerah pada kebodohan. Hannah kecil tumbuh sebagai anak yang selalu bertanya, bahkan terlalu banyak. Ia membaca Kant ketika remaja, jatuh cinta pada ide-ide sebelum ia mengenal cinta sebagai emosi. Ia merasa asing di dunia yang dangkal, tapi ia tidak tahu bahwa keterasingan itu justru akan menjadi habitatnya. Ia tidak cocok dengan keramaian, tapi tidak bisa hidup tanpa dunia. Ia asing, tapi tidak terasing. Ia sendirian, tapi tidak kesepian. Di usia 20-an, Hannah Arendt melangkah ke Universitas Marburg untuk mendalami filsafat, dan di sanalah ia bertemu dengan Martin Heidegger, seorang filsuf eksistensialis ternama yang berusia 35 tahun lebih tua darinya. Heidegger bukan cuma guru bagi Hannah. Ia adalah sosok yang membangkitkan gairah intelektual dan emosional yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pemikiran Heidegger tentang being atau menjadi yang radikal mengajak Hannah menyelami lapisan terdalam eksistensi manusia yang melampaui teori dan berubah menjadi pengalaman pribadi. Hubungan mereka menjadi sangat intens dan penuh rahasia. Di balik ikatan guru dan murid, ada ketegangan batin dan cinta yang rumit, yang tidak bisa dipahami dengan mudah. Namun, kegelapan mulai merayap masuk ketika Heidegger bergabung dengan Partai Nazi. Pilihan ini menjadi jurang pemisah yang mengerikan, bukan hanya karena perbedaan politik, tapi karena Hannah adalah seorang Yahudi. Cinta yang tadinya memberi inspirasi kini menjadi beban yang berat dan berbahaya. Saat Hitler naik ke tampuk kekuasaan, hubungan mereka berubah dari sesuatu yang penuh harapan menjadi kutukan yang membayang-bayangi sepanjang hidup mereka. Meski mereka terus berkomunikasi melalui surat selama bertahun-tahun, luka akibat konflik antara ideologi, identitas, dan moral itu tidak pernah benar-benar sembuh. Di sanalah Hannah belajar pahitnya bahwa pemikiran dan hubungan manusia bisa saling bertabrakan dengan sejarah dan pilihan moral yang keras. Setelah Marburg, Hannah pindah ke Heidelberg, belajar di bawah Karl Jaspers, filsuf yang akan menjadi teman hidup intelektualnya seumur hidup. Di bawah bimbingan Jaspers, Hannah menyelesaikan disertasinya tentang cinta dalam pemikiran Agustinus, tapi cinta yang ia pelajari bukan tentang tubuh, melainkan tentang kehendak menuju makna. Namun hidup tak memberi waktu lama untuk berpikir. Pada 1933, Hitler menjadi kanselir. Buku-buku mulai dibakar. Yahudi mulai diasingkan. Hannah ditangkap oleh Gestapo karena mengumpulkan bukti-bukti propaganda anti-Yahudi. Ia dibebaskan beberapa hari kemudian, tapi ia tahu, waktunya di Jerman sudah habis. Ia melarikan diri ke Paris. Di sana, ia menjadi pengungsi. Tidak punya kewarganegaraan. Tidak punya pekerjaan tetap. Ia membantu organisasi yang membantu anak-anak Yahudi untuk keluar dari Eropa. Ia tidur di kamar sempit, makan dari apa yang tersedia. Ia menikah dengan Heinrich Blücher, seorang penyair kiri yang tidak percaya pada dogma, dan yang mencintainya bukan karena pikirannya saja, tapi karena luka-lukanya. Ketika Nazi menginvasi Prancis, Hannah kembali ditangkap. Ia dimasukkan ke kamp interniran Gurs bersama ribuan perempuan lainnya, tapi ia melarikan diri. Berjalan kaki menyusuri pegunungan Pyrenees, melintasi batas ke Spanyol, lalu ke Lisbon. Dan dari sana, dengan visa yang nyaris gagal, ia naik kapal terakhir menuju Amerika Serikat, tahun 1941. Ia tiba di New York tanpa uang, tanpa rumah, tanpa jaminan. Tapi ia masih punya satu hal, pikirannya. Di Amerika, Hannah mulai menulis dalam bahasa asing. Ia tahu, ia tidak akan pernah punya bahasa ibu lagi. Ia kehilangan bahasa Jerman, bahasa yang ia cintai tapi dikhianati oleh Nazi. Dan bahasa Inggris tidak pernah benar-benar menjadi miliknya, tapi ia menulis juga, karena diam artinya mati. Tahun 1951, ia menerbitkan The Origins of Totalitarianism, buku yang membuatnya dikenal. Di sana, ia menjelaskan bagaimana totalitarianisme bukan sekadar sistem kekuasaan, tapi cara berpikir yang mematikan pluralitas. Bagi Hannah, Nazi dan Stalinisme adalah dua sisi dari kegelapan yang sama, menghapus individu, menghapus tanggung jawab, dan mengganti manusia dengan massa. Ia menulis bahwa totalitarianisme lahir bukan hanya dari kebencian, tapi dari kesepian. Dari manusia yang terasing dari satu sama lain, dan akhirnya menyerah pada ide besar yang mematikan mereka pelan-pelan.
Di tengah popularitasnya, ia tetap menjadi sosok yang ganjil. Ia bukan akademisi biasa. Ia bukan aktivis. Ia tidak suka ideologi. Ia tidak percaya pada romantisme revolusi. Ia hanya percaya pada satu hal. Berpikir itu harus menyakitkan. Kalau tidak menyakitkan itu bukan berpikir. Lalu datang tahun 1961. Adolf Eichmann, arsitek logistik Holocaust, ditangkap di Argentina dan dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Hannah dikirim oleh The New Yorker untuk meliput. Tapi yang ia temukan bukan monster, bukan iblis. Ia menemukan seorang pria botak, birokrat kecil yang tidak terlihat jahat, tidak terlihat cerdas, bahkan tidak terlihat sadar. Eichmann hanya mengulang satu kalimat. Saya hanya menjalankan tugas. Disitulah lahir konsep yang kini menjadi warisannya. Banality of evil. Banalitas kejahatan. Hannah melihat bahwa kejahatan terbesar dalam sejarah bisa terjadi bukan karena kebencian, tapi karena ketaatan. Ketaatan buta. Ketika orang berhenti berpikir, ketika mereka menyerahkan moralitasnya pada sistem, ketika mereka memilih diam, karena berpikir terlalu merepotkan. Dan mungkin, dalam dunia yang penuh distraksi ini, bahaya terbesar bukan lagi tirani dari luar, tapi keheningan dari dalam. Dari saat ketika kita memilih diam, padahal kita tahu sesuatu salah. Dari saat kita ikut-ikutan, padahal kita merasa ada yang janggal. Dari saat kita taat, bukan karena benar, tapi karena semua orang juga begitu. Karena hari ini, banalitas kejahatan tidak selalu berbentuk perang. Kadang ia hadir dalam rapat yang penuh basa-basi, di kantor yang mengejar target tanpa peduli siapa yang dikorbankan. Ia hadir di balik meja birokrat yang menolak bantuan karena formulirnya kurang lengkap. Ia hidup dalam sistem yang membungkam, tapi lebih dari itu, ia tumbuh subur di kepala yang malas berpikir. Ia muncul di kampus ketika mahasiswa sibuk mengejar nilai, tapi takut bertanya soal keadilan. Dia ada di ruangan dosen ketika para pengajar lebih tertarik mempertahankan jabatan daripada mengajarkan dan memperjuangkan kebenaran. Ia hidup di kubikel kantor saat orang-orang tahu ada yang salah, tapi memilih bilang, saya cuma kerja. Dia menjalar di ruang sidang, di grup WhatsApp keluarga, di media sosial, dimanapun kita memilih aman daripada jujur. Dan itulah yang Hannah peringatkan, bahwa kejahatan terbesar bukan dilakukan oleh orang yang jahat, tapi oleh orang biasa, yang berhenti bertanya, berhenti berpikir, dan merasa bahwa ketaatan adalah satu-satunya jalan selamat. Hannah Arendt tidak menulis untuk menyenangkan siapapun. Ia tidak peduli pada identitas. Ia tidak percaya pada kesetiaan yang membutakan. Ia percaya pada pemikiran yang menyakitkan, pada kesadaran yang merobek kenyamanan. Ia menulis The Human Condition, On Revolution, Eichmann in Jerusalem, dan The Life of the Mind. Ia menulis karena ia tahu, berpikir adalah satu-satunya ruang di mana kita masih bisa memilih menjadi manusia. Ia meninggal mendadak pada tahun 1975, di kursi tempat ia biasa duduk menulis. Naskahnya belum selesai, tapi pikirannya telah menyebar, seperti benih di tengah angin. Tidak selalu tumbuh, tapi cukup kuat untuk bertahan. Satu wajah, satu kisah. Hannah Arendt, bukan filsuf biasa, pengungsi tanpa rumah, tapi rumahnya ada di setiap kepala yang berani bertanya. Ia menulis bukan untuk diterima, tapi untuk mengganggu. Ia datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengingatkan. Ketaatan buta adalah banalitas kejahatan, awal dari hilangnya kemanusiaan. Mau dengar kisah tokoh kesayanganmu versi channel kami? Komen di bawah, satu wajah yang perlu kami angkat untuk video berikutnya.